Jadi ya selamat datang Bang Nazamuddin Siregar ya. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah Terima kasih ya. mengundangnya. Dan ya selamat datang dan maaf kalau ada kekurangan segala macam ya Bang ya. Tapi ya gimana nih hari ini kabarnya Bang? Kalau kabarnya alhamdulillah baik. Baik-baik aja ya. Cuma tadi agak molor sedikit ya waktunya. Enggak apa-apa. Tadi juga katanya lagi nih ya Bang ya, lagi ada tamu ya yang nimbang ya. Iya, tadi lagi ada customer yang minta dijemput sampahnya. Dijemput? Iya. Abang jemput sendiri atau memang datang ke tempat untuk menjemputnya? Datang ke tempat langsung menjemputnya. Iya juga ya. Tapi ya teman-teman jangan heran karena memang sesuai yang saya kasih tahu kalau hari ini kita bakalan ngobrolin soal bengkel sampah dan orang inspiratifnya dan founder dari bengkel sampah ini sudah ada di depan kita Bang Nazamuddin Siregar ya Bang ya. Iya. Dan banyak sih Bang ya yang saya undang-undang yang warga Siregar banyak inspiratif. Jadi Abang kenapa nih buat bengkel sampah? Ya mungkin termasuk dari bagian dari yang terinspiratif tadi Oh, ya. iya. Pede banget ya. Cerita awalnya gimana Iya, nih? siap. Kenapa Abang punya inisiasi membuat bengkel sampah? Ya, salah satunya sih ya sebagaimana yang kita lihat di lingkungan kita sih. Iya. Banyak tumpukan sampah seperti itu ya. Kemudian di TPA juga tidak terkondisikan, tidak terkendali seperti itu. Iya, iya. Kemudian dari apa ya? Dari lingkungan gitu. Lingkungannya, feedback ke masyarakat yang punya sampah juga tidak ada gitu. Karena memang ya kalau kita lihat juga ya Bang ya, benar sih yang Bang bilang sekarang permasalahan di TPA itu ya ruwet Iya, ruwet dan muncullah ide untuk membuat bengkel sampah. Iya, sesuai dengan tagline-nya juga sih. Tagline-nya itu apa? Diet sampah di TPA gitu. Diet sampah di TPA. Iya. Soalnya TPA udah menggunung ya. Udah menggunung Bang. Kalau Kota Parangsidimpuan itu kan kemarin yang kita tahu ya berdasarkan info yang bersebaran itu apa namanya? Yang di Batu yang Bola itu. Batu Bola ya, siap. Batu Bola. Ya, terus juga ada kemarin beberapa berita yang kita dapatin ada yang di daerah Batang Bahal katanya ya. Bener ya? Iya. Kayak yang di Batu Bola itu kayaknya tinggal nambah mereknya aja situ kayak Hollywood gitu. Kayak bukit itu ya, bukit sampah gitu. Bukit tinggi sampah ya? banget, ada asapnya lagi. Bahaya banget itu. Bahaya. Iya. Kenapa bisa bahaya asap seperti itu, Bang? Ya, itu pasti mencemari ini ya sih, udara juga. Mengandung karbon monoksida ya. Abang kan buat bengkel sampah. Emangnya Abang punya latar belakang pendidikannya dulu dari apa sih, Bang? Kenapa tercetus bengkel sampah ini? Tidak ada latar belakang pendidikan di sana ya. Saya Nggak dari ada ya? jurusan teknik industri di Unsuska. Jadi dari teknik industri buat bengkel sampah ini ya? Iya, tidak langsung ya. Dulu saya masih bekerja gitu. Iya. Ini terinspiratif dari teman saya juga di Medan yang buat startup yang sama juga. Startup soal bengkel sampah ini. Ya, di sana ada namanya Kepul ya kalau di Medan. Kepul itu bagaimana, Bang? Itu sama juga jual beli online sampah gitu. Jadi sampah ini dijemput ke rumah, nanti dikasih reward atau dibayarin lah gitu ibaratnya kan. Nah, kalau kita kan di Sidimpuan dan sekitarnya ini masih ada istilah manjal nih. Bengkel sampah dan manjal ini beda atau sama? Satu. Bukan beda atau sama, satu. Bukan beda atau sama, tapi satu ya. Bengkel sampah hadir untuk manjal itu gitu. Nah, nanti kan kita ini bentuk startup ya. Iya. Nanti ada aplikasi nanti seperti ini, seperti Gojek. Oke. Nah, nanti drivernya itu adalah para manjal itu. Nanti kita nyediain aplikasi. Setiap masyarakat yang buang sampah gitu kan, pesan lewat aplikasi, nanti terkonek ke manjal-manjal gitu. Manjal terdekat siapa yang mau dapatkan sampahnya. Jadi nanti manjal nggak ada lagi setiap hari yang kosong gitu. Iya. Pasti pendapatannya pasti gitu. Jadi bengkel sampah ini hadir untuk mengintegrasikan semuanya. Iya, mengintegrasikan manjal itu. Terkoneksi dan tergabung semua bengkel sampahnya. Nah, selama ini gimana sih? Apa kendala yang Abang rasain nih selama membuat startup? Karena startup itu mulai dari nol dong. Iya, benar. Mulai dari nol banget ini. Kosong semua ini. Jadi apa aja nih tips yang Abang buat langkah-langkah awal untuk sampai sekarang bengkel sampah kita dengar namanya sampai sekarang? Nah, kalau sekarang kita masih fokus di dua jenis sampah yang mudah disimpan ya, yang tidak memakan tempat banyak, yaitu di kertas sama minyak jelantah. Oke, minyak jelantah. Iya.
Kalau kertas kayak buku-buku bekas, kayak kertas HPS gitu, itu kan nggak makan tempat banyak. Kemudian minyak jelantah itu kan cuma butuh wadah jerigen seperti itu. Iya, betul. Jadi strategi kita dimulai dari yang sampah itu. Dan kemarin juga saya tertarik kayak gini nih Bang, karena Bang buat itu hashtag nyampah dibayarin. Kan? Ya asik juga gak sih ya, kita nyampah tapi dibayarin. Jadi Abang bayar tuh semua orang yang datang ke situ. Semua yang kita jemput itu dibayarin gitu. Dibayarin. Jadi perhitungannya gimana? Ya itu udah ada standar harganya. Kita udah kerjasama juga dengan agen seperti pabrik itu juga. Jadi harga udah kita tentuin. Itu ini sih Bang, terinspirasi dari ini sih. Saya lihat kan di Kota Padang Sidimpuan sudah ada tong sampah ya yang dipilah. Iya, yang ada 3 jenis itu ya. B3 plastik gitu-gitu ya. Tapi ini nggak ada apa ya? Kayaknya usahanya masyarakat itu nggak dihargai gitu. Kita udah capek-capek milah, tiba-tiba naik ke truk digabungin semua gitu. Aja gitu ya. Nah, coba kita kasih hashtag itu dibayarin. Apakah masyarakat makin antusias gitu ya, harapannya seperti itu. Jadi sampai sekarang ini bagaimana antusiasme warga Bang untuk bengkel sampah sekarang yang sudah hadir nih? Saya lihat makin tinggi sih antusiasnya gitu ya. Bengkel sampah kapan sih Bang lahirnya? 1 Maret ya, tahun ini. Masih baru. Walaupun baru tapi itu sudah sampai ke telinga kita loh. Walaupun baru ya, kita sudah dengar kinerja dan upaya yang dibuat si bengkel sampah ini. Dalam hal ini berarti Bang Najam ya, sebagai foundernya. Kita udah dengar, kita udah bisa merasakan efeknya juga perlahan ya untuk bengkel sampahnya ini. Dan juga ya sudah bentuk kerjasama dengan agen-agen ya Bang ya? Iya. Sudah berapa banyak sih agennya Bang? Kalau untuk agen kita, karena masih 2 jenis sampah ya. Jadi jenis sampah itu ya 2 untuk di Kota Medan. Di lingkungan sekitar juga ada agen. Dan ada juga agen yang kita bina gitu. Iya, dibina. Baru 1 sih. Ya walaupun 1 kan itu untuk kelas Kota Padang Sidimpuan, dan Abang sudah mulai, setahu saya ya di Sidimpuan ini belum ada hal seperti itu loh. Iya sih. Baru bengkel sampah yang hadir untuk hal seperti ini, startup yang dibentuk oleh anak muda dan juga pengolahannya lebih kekinian saya lihat ya. Iya. Dan kedepannya bakal ada aplikasinya ya? Ada aplikasi dan ada banyak program ya kalau untuk planningnya gitu ke depannya. Nah kalau program-program yang udah disiapin apa aja tuh Bang? Yang udah berjalan ada donor kertas waktu Ramadan kemarin. Donasi Ramadan kertas gitu. Oke. Donor kertas, donasi Ramadan kertas. Kirain itu donor kertas cuma ngasih kertas loh, ternyata donasi Ramadan kertas. Wah, asik juga ya. Alhamdulillah ada juga kemarin yang donasi, kirain nggak ada ya. Rupanya ada juga. Nah kalau untuk ke depan itu banyak program ya. Salah satunya beli sembako pakai sampah. Beli sembako pakai sampah. Nah itu ceritanya bagaimana? Ya, tapi kan sembako mau dimakan dong. Ya sampah dong. Nah itu gimana tuh Bang? Nah dari sampah Bang Abdul nanti bisa ditukar jadi sembako. Oke. Iya. Misalnya sekilo kertas ya, taruhlah 4.000. Nah itu dapat setengah kilo gula gitu. Iya. Diperbandingin kayak gitu ya, ada perhitungannya juga ya. Dan sembakonya yang disediain si bengkel sampah. Iya, kita ngantar juga nanti kalau memang ada yang mau tukar ke sembako gitu. Terus apa lagi Bang programnya? Ada bayar SPP pakai sampah, bayar listrik, bayar pulsa seperti itu. Masih dikonversi sih, konversi sampah ke apa yang mau dibutuhkan. Iya. Terus kita juga lagi nyari ini yang mau kerjasama seperti di bidang kesehatan sih. Iya. Nanti bisa cek kesehatan pakai sampah gitu juga ya. Itu kita lagi nyari untuk kerjasamanya ke kita. Bentuk nyatanya yang paling besar saya lihat pastinya punya Bang Gamal dong ya. Bang Gamal yang kan punya itu ya, punya apa? Saya takut salah sebut namanya, tapi yang asuransi sampah bukan sih, atau rumah sakit sampah? Yang asuransi sampah. Ya asuransi. Saya takut salah sebut nama ini. Yang itu ya Bang Gamal kemarin juga waktu baru saya kenal namanya ya, kita baca biografinya juga ternyata punya hal yang sama seperti itu. Dan sekarang di Kota Padang Sidimpuan, di kota kecil kita ini sudah ada juga nih bengkel sampah buatannya si Bang Najam.
Ini yang founder kan abang nih, sendiri atau gimana bang? Yang founder iya. Dan sekarang sudah berapa orang yang menjadi rekan atau kolega abang dalam membangun bengkel sampah ini bang? Sudah ada 3 orang yang mau gabung ya. Kemarin sudah gabung. Kemudian yang menjadi tim kita, tim tim sudah ada 4 orang. Jadi startup ini abang bentuk dan sekarang sudah punya tim ya untuk operasional. Untuk operasional dari bengkel sampah ini. Kalau saya nggak salah juga nih kemarin ya bang ya, dilihat di Instagramnya bengkel sampah. Iya. Dicari apa? Driver ya kalau nggak salah ya. Apalagi tuh yang dibutuhkan si bengkel sampah ini? Driver, marketing. Apalagi ya itu? Saya juga nggak tahu semua. Nah, itu gimana nih? Kalau memang itu terjadi bakalan mengurangi jumlah pengangguran di kota kita dong ya? Pastinya ya di Padang Sidimpuan. Nah, kalau abang sendiri udah punya kerjasama dengan pihak pemerintahan di Sidimpuan atau bagaimana sih bang? Sehingga saat ini? Mungkin ke depan ya? Akan ada sih. Mudah-mudahan kayak gitu juga. Dari Pemda manapun ya nggak apa-apa ya. Pokoknya Tabaksel ini yang mau kerjasama sih kita welcome aja gitu. Kita welcome aja deh. Kalau mau ngubungin abang tuh gimana caranya? Itu dia kan. Nanti kita mau kerjasama tapi Najem ngubunginnya gimana ya? Gimana nih kalau mau bengkel sampah aja nanti. Cek di bengkel sampah aja. Oh iya. Lengkap di sana. Ya. Nah tadi kita juga cerita kalau ya sekarang bengkel sampah itu di mana sih bang lokasinya? Di MT Haryono ya? MT Haryono, di Kampung Marancar ya? Dan itu bakalan mencari lokasi yang lebih strategis lagi ya untuk kedepannya. Untuk saat ini kita di MT Haryono dulu. Kalau bengkel sampah sendiri sebenarnya hal apa aja sih bang yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ya lokasi yang strategis, kemudian driver, ya itu sih marketing untuk sosialisasi agenda dari kita atau program kita ke masyarakat gitu. Karena kalau kita lihat di Sidimpuan ini kan tidak cukup untuk kalau online saja tidak cukup ya, tidak menjangkau semua masyarakat. Jadi kita harus ekstra juga di offline-nya seperti itu. Iya, harus ada juga ya upaya dalam sosialisasi bengkel sampah ini ya. Nah, Bang Najem kan bentuk bengkel sampah sudah berjalan dari Maret hingga sekarang itu sekitar 4 bulanan ya? Iya, 4. Maret, April, Mei, Juni, 3 atau 4 bulanan kayak gitulah ya. Nah, bengkel sampah Abang bentuk sendiri dan sekarang sudah punya tim untuk menjalankan operasional dari bengkel sampah ini. Iya. Nah, kalau bengkel sampah sendiri sebenarnya apa sih tujuannya dan cita-cita dari bengkel sampah dibentuk ini, Bang? Ya, kalau bengkel sampah ini ya startup pengelolaan sampah daur ulang terpadu gitu ya, kalau lengkapnya. Iya, startup pengelolaan sampah daur ulang terpadu. Oke. Jadi itu udah di bisnis planning semua ya, udah sudah pernah di BP. Jadi kita udah buat layoutnya, layout tempat penampungan sampahnya seperti apa. Iya. Kemudian apa aja produk yang akan kita daur ulang nantinya sudah ada juga di sana di planning kita. Kayak buat batako dari plastik itu udah ada juga. Oke. Sudah dibuat bisnis plan kayak gitu ya. Udah ada perhitungannya juga kemarin. Sudah ada perhitungannya gitu. Tinggal menunggu ya sih. Tinggal menunggu investor ini. Tinggal nunggu investor. Jadi belum ada investornya ya sampai sekarang. Nah itu tuh semuanya yang ya teman-teman yang di sini ada nggak sih? Kita cek dulu lah ya yang kalau ada yang mau nge-invest ke Bang Najamnya silahkan ya. Bisa dihubungin Bang Najamnya, cek di Instagramnya bengkel sampah _. Iya. Nah, jadi tujuannya apa tadi Bang? Belum dijawab tuh. Tujuan dibuatnya bengkel sampah. Iya, kita mengendalikan lonjakan sampah di TPA tadi. Kemudian disiplin masyarakat untuk pilah sampah. Kemudian adalah mengendalikan sampah plastik dan sampah kertas seperti itu. Kalau di sini sebenarnya Bang sampah apa sih yang paling banyak? Yang paling banyak saya belum mendapatkan datanya ya. Kalau saya cek di Google untuk Padang Sidimpuan dan Tapsel itu tidak ada datanya. Itu belum ada datanya. Berarti belum disediakan datanya untuk Padang Sidimpuan dan Tapsel. Jadi saya ngambil data dari pusat aja dari sipsn.go.id. Iya. Itu sampah yang paling banyak itu adalah sampah rumah tangga ya. Kalau dari jenis sampahnya. Kemudian kalau dari
jenis sifat apa jenis sampahnya itu dari sisa makanan. Ciki-ciki bekas ciki-ciki kalian tuh. Bekas makan apa pecel lele dibuang. Oh iya. Itu termasuk sisa makanan kan. Seharusnya itu bisa diolah. Masih bisa diolah yang kayak gituan ya. Jadi ada di BSF pakan ikan ya, pakan ternak. Jadi kalau bengkel sampah yang abang buat nih untuk saat ini mengolah sampah jenis apa aja? Kalau saat ini kita masih anorganik ya. Anorganik ya. Ya makanya masih disamain kayak parmanjal ya. Karena dia masih anorganik gitu, karena masih bentuk sederhana gitu ya. Tapi kan planningnya udah ada nih. Nah kalau planning yang abang buat sebenarnya bagaimana aja sih? Sebelum kita bahas bagaimana pengolahan sampah yang akan dibuat, planningnya dulu kita dengerin nih. Iya itu tadi planningnya. Kita punya aplikasi terkoneksi sama botot lokal ya, permanjal lokal itu terkoneksi. Kemudian kita bekerja sama dengan agen terdekat. Jadi itu permanjalnya nanti terkoneksi juga ke agen-agen terdekat. Jadi dia nggak harus cari yang terjauh seperti itu. Dia bisa lihat dari aplikasi yang terdekat itu gimana gitu. Kemudian itu aplikasi yang buat abang sendiri. Iya lagi ini. Wah, jadi anak muda komplit ini yang kita ajak bicara, aplikasinya buat sendiri juga ya. Sendiri tapi lagi cari tim juga sih. Oh iya, betul. Nggak semua bisa juga. Jadi paling saya untuk desainnya aja sih. Untuk desainnya aja bisa gitu ya. Kalau untuk buat aplikasinya masih cari tim juga sih dari tim IT lah ya untuk app developernya itu. Saya kirain bang Najamnya yang buat sendiri. Wah ini orang komplit banget dah kalau diajak. Kalau sendiri nggak bisa. Kalau sendiri memang susah ya. Iya. Terus lanjut tuh bang, yang tadi planningnya. Apalagi ya, itu tadi harus punya tempat penampungan. Tempat penampungan yang tadi ya. Jadi kalau di tempat yang sekarang itu belum bisa menampung banyak ya bang? Belum, cuma rumah kontrakan. Makanya itu cuma kertas sama jelantah ya. Yang muat di kontrakannya aja. Nanti tiba-tiba datang aqua gelas banyak kan nggak tahu tempatnya mau di mana gitu. Itu kita yang butuh. Kalau yang saya dengar tadi ya, yang kertas. Kalau kertas biasanya bang olah jadi apa lagi tuh? Iya saat ini masih jual ke ini sih ke pabrik. Jadi nanti didaur ulang lagi menjadi kertas baru. Gitu. Kalau yang jelantah? Yang jelantah juga itu jual ke pabrik untuk diolah jadi biodiesel. Dan saya nggak terlalu paham sebenarnya dengan itu semua tuh. Nah, kalau yang udah abang buat di bisnis plan tadi, bakalan diolah jadi bentuk apa aja sih bang? Ada nggak sih papernya yang bisa kita baca nggak? Kalau untuk diolahnya, itu belum ada sih. Cuma kalau untuk planning kita itu yang plastik sih paling banyak kalau untuk pengolahan daur ulangnya. Iya, yang plastik. Salah satunya tadi kan paving block. Yang itu paving block yang itu ya. Batako gitu. Batako ya. Kemarin juga kita lihat tuh. Yang ini yang apa? Berita gitulah ya, yang anak-anak buat batako yang dari lelehan plastik yang gitu ya. Seperti itu ada ya, paving blocknya. Kemudian buat apa? Craft ya, kerajinan. Seperti itu sih. Bakalan banyak jatuhnya ke kerajinan gitu ya kalau yang dari plastik buat ya bang ya. Handicraft seperti itu bang. Nggak komersial sekali sih, nggak buat ember, bukan seperti itu. Kita jatuhnya yang ke ya produk yang ini sih unlimited apa sih istilahnya kalau yang kayak gitu, yang terbatas itu apa produknya, kagak tahu lah istilahnya ya. Kagak tahu juga istilahnya sebenarnya mau disebutin apa, tapi ya itulah ya. Mudah-mudahan satu-satunya di dunia nanti ada. Gak ada desain yang sama gitu semoga itu yang aja ya. Dan itu sih enak sih ya kalau udah bisa kayak gitu ya. Bengkel sampah kan itu juga sih ya. Ada nilai filosofis nggak sih yang abang buat dari icon dari bengkel sampahnya? Pasti ada sih dari logonya. Kita lihat ya logonya kayak mana tuh, bisa diceritain nggak? Kalau dari logonya simple sih, ada tong sampah sama ada kayak itu roda gerigi ya. Gerigi ya. Ya gerigi itu melambangkan bengkel. Ada proses pengolahan sampah di dalam tong di bengkel sampah nantinya seperti itu. Jadi ada sirkulasi ekonomi ada juga di sana, sirkulasi sampahnya ada juga di sana gitu. Ada proses pengolahan sampah lah ibaratnya. Iya. Cuma itu doang. Cuma sederhana. Ya sebenarnya. Tapi yang sederhana ini yang sulit ngerjainnya ya. Satu lagi sih, tutupnya itu agak terbuka sedikit. Iya. Itu kita open minded sih untuk semuanya gitu. Terbuka untuk segala bentuk hal-halnya ya. Pokoknya yang
bisa mensejahterakan umat lah. Wih, bahasanya mensejahterakan umat, adidaw. Tapi asik sih bang, kalau sudah anak muda yang udah buat bengkel sampah kayak gitu ya, dan sudah berani membuat hal yang kayak gitu di Kota Padang Sidimpuan ini. Jadi kalau abang sendiri sebenarnya harapannya itu gimana sih untuk bengkel sampah dari sisi bengkel sampahnya dulu? Ya harapan kita sih semakin dikenal dulu ya, dikenal dulu sama masyarakatnya gitu. Tahu dulu kalau di Sidimpuan ini udah ada bengkel sampah, udah ada startup pengolahan sampah gitu. Itu dulu sih yang penting. Kalau untuk memberikan informasinya susah nggak sih bang untuk orang-orang Padang Sidimpuan soal bengkel sampah ini? Enggak sih. Kita yang penting kita ini sih up to date, selalu ngasih informasi dari medsos kita, dari Instagram kita, Facebook gitu juga. Promosi terus menerus gitu. Untuk mencerdaskannya berarti nggak terlalu sulit ya untuk mencerdaskan orang-orang Padang Sidimpuan dengan enggak lah katanya sampah ini ya. Enggak. Sidimpuan disiplin semua sih. Wih. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman juga bisa ngelihat ya kalau Sidimpuan ini bagaimana, ya silahkan lah berpendapat sendiri masing-masing. Tapi ya kalau dari Bang Najamnya, Sidimpuan ini cukup disiplin ya bang ya untuk penanganan sampah. Iya sih. Dan itu juga yang kalau dari sisi investor dan pendanaan, apa tuh yang Bang harapkan untuk bengkel sampah? Kalau investor ya, ya kita nyari investor untuk pengembangan di ini sih, bengkel sampah, operasional bengkel sampah seperti itu sih, yang saat ini kita butuhkan. Yang paling dibutuhkan tuh apa tuh bang? Iya, kalau untuk bengkel sampah, lokasi, lokasi ya. Juga. Terus transportasi juga. Itu aja sih. Modalnya kecil sih kalau bengkel sampah ini, nggak banyak mau di. Dari rentangannya berapa sih modal yang abang buat? Nah, ke abang tadi sebut modal, jadi kita penasaran nih. Itu belum kita hitung. Oke, belum dihitung. Total modal belum. Puluhan, di angka puluhan atau gimana? Ya kalau untuk ada tadi untuk pengolahan plastik, 50 cukup lah mungkin. 50 juta. Ya. Oke, jumlah yang cukup. Ya sebenarnya kalau untuk ukuran bisnis itu bukan jumlah yang besar ya. Cuma untuk kita. Tapi untuk kita nih yang startup nih, yang itu dapat dari mana ya? Benar sih. Itu dapat dari mana ya? Jadi itu dapatnya dari mana? Ngolahnya kayak mana? Iya kan ya. Ya kita pahamnya untuk mengolahnya aja sih. Jadi memang butuh suntikan dana juga ya untuk bengkel sampahnya biar lebih besar lagi, dan permasalahan sampah kita ini bisa terjawab loh. Iya. Untuk permasalahan sampah di Kota Padang Sidimpuan ini, dan kalaupun bisa ya kedepannya permasalahan yang selama ini kita dengar soal permasalahan yang di Batu Bola, yang di Batang Bahal bisa terjawab dengan hadirnya si bengkel sampah. Mudah-mudahan ya. Iya. Harapannya sih gitu. Nanti ada, nggak terlalu berharap sih. Harapannya nanti ada bantuan dari pemerintah daerah gitu ya. Nanti ada ini sih sinkronisasi antara Pemda dengan kita nantinya. Iya, ada bentuk kerjasama kayak gitu ya. Itu sih harapannya. Berarti sampai saat ini belum ada ya bang ya bentuk kerjasama antara Pemda setempat dengan bengkel sampah? Belum ada. Cuma belum dari ada ya? Pemda Tapsel kemarin sudah mulai melirik. Sudah melirik kita. Tapi mudah-mudahan nanti ada feedback lebih positifnya lagi ke depan gitu. Namanya juga proses ya. Iya benar. Ya berjalan perlahan. Kita juga masih baru gitu. Enggak muluk-muluk harus minta ini minta itu kan. Masih baru soalnya. Jadi nunjukin karya dulu dong, baru minta lebih gitu. Kalau kerja dulu. Kerja dulu baru minta gitu. Betul juga ya bang ya. Asik sih bang Najamnya ya, dari orang industri dan sekarang ini punya kesibukan untuk mengolah di bengkel sampah. Bengkel sampah. Itu jauh nggak sih bang itu dari teknik industri ya ke bengkel sampah ini? Kalau dibilang jauh nggak terlalu jauh juga sih. Nah, kalau di industri kan kita ada belajar lingkungan juga. Iya. Ada pengolahan lingkungan juga. Jadi nggak ada hubungan dengan pendidikan sih. Nggak harus ada hubungan. Nggak harus juga. ada ya. Tapi ya memang penting ada kemauan. Ada kemauan gitu ya.
Dan sekarang Bang Najami sudah bisa artinya sudah membuka lapangan kerja dong ya di sini. Karena tadi sudah mencari driver. Iya. Iya kan betul ya, sudah mencari driver, marketing, agen kebaikan. Agen kebaikan. Untuk itu semua. Artinya sekarang dari hal kecil aja yang Abang buat dari bentuk startup sederhana ini sudah membuka lapangan pekerjaan untuk ya siapa yang mau bergabung ya. Iya, benar. Ada persyaratan tertentu nggak sih Bang untuk bisa bergabung dengan bengkel sampah? Kebanyakan yang nanya itu sih persyaratan pendidikan ya. Nah, kalau di bengkel sampah nggak ada persyaratan pendidikan. Yang penting mau aja kerja, mau dibina, mau dididik ya, mau diarahkan gitu lah. Ya. Bukan dibina, dididik. Soalnya kita juga masih butuh dibina gitu. Butuh dibina ya. Mau diarahkan dan ya mau mencapai target yang kita tentukan gitu. Itu aja sih, nggak susah-susah amat ya. Kalau memang punya keinginan ya gabung aja udah. Nggak muluk-muluk ya Bang ya dengan bengkel sampah ini. Nggak dirumit-rumitin, nggak. Gampang aja masuk. Gampang aja ya, gampang hubungin, nggak ada interview segala macam. Sekarang kan gitu tuh. Sekarang kan banyak tuh harus punya pengalaman kerja, mampu desain grafis, mampu Microsoft Office yang kayak gituan, bersedia di bawah tekanan. Kalau di sini nggak ada tekanan gitu. Siap bekerja di bawah tekanan kayak gitu. Ya kalau ada orang kayak gitu, mending dia buka perusahaan sendiri dong. Jadi kalau di bengkel sampah nggak ada ya Bang ya? Kita mau itu ada dreamnya ya. Kalau kita mau ada perusahaan itu yang santai aja sih, santai tapi ada kinerja gitu. Milenial sekali. Ya kalau memang mungkin ya di generasi milenial kayak gini ya, dari literatur juga yang kita baca, memang anak-anaknya tuh nggak suka yang terlalu formal ya? Iya, nggak terlalu dikekang, nggak mau sih. Yang terlalu formal nggak mau. Yang santai-santai aja dong. Tapi ada cuannya. Udah ya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit juga ya ternyata. Tapi ya, sebesar apa sih duit yang katakanlah cuan yang bisa Abang diberikan feedback untuk mereka ini yang bekerja dengan si bengkel sampahnya. Kalau untuk besar kecilnya cuan itu saya tekankan di awal ya. Kalau di sampah ini ya nggak jangan terlalu berharap besar gitu. Justru visi misi kita di sini adalah untuk mengurangi sampah biar nggak ada lagi yang jual sampah ke kita gitu loh. Bukan untuk. Berarti tujuan Abang buat bengkel sampah ini biar sampah nggak ada. Biar nggak ada. Biar semua masyarakat itu buang sampah ke bengkel sampah. Jadi nggak ada sampah yang terbuang lagi gitu kan. Justru itu tujuannya. Jadi nggak besar. Nggak ada janjian untuk besar. Nggak ada janjian ya. Pokoknya jadi berapa yang kita dapat itu yang kita bagi. Oke. Gitu. Jadi ya konsepnya berarti berbagi ya untuk sharing profit gitu. Wih, sharing profit ya, istilah-istilah itu yang nggak kuasain itu. Jadi memang kalau kita mau bergabung dengan bengkel sampah itu nggak rumit-rumit, nggak ribet. Cukup datang, ada kontak Instagramnya, dihubungin aja. Sederhana dan ya kalau memang cocok silakan bergabung gitu ya. Nggak ada tekanan itu. Nggak ada tekanan macam-macam ya Bang ya. Penting mau diarahkan dan mau itu sih ada target perharinya gitu. Tapi itu bukan tekanan gitu. Namanya juga kerja pasti ada target dong, tapi nggak ditekan gitu ya kalau di bengkel sampah ya. Seperti itu. Asik juga nih ya bengkel sampah nih ya. Walaupun masih baru tapi ya sudah kita dengar dan ya banyaklah hal yang bisa kita pelajarin dari si bengkel sampah ini ya Bang ya. Iya. Nah kalau Abang sendiri nih sebenarnya hal yang paling rumit yang Abang rasain apa tuh untuk si bengkel sampah nih? Saat ini sih apa ya? Itu cari SDM yang mau bergabung ke kita. Kayaknya itu masih tantangan tersendiri untuk saya sih, untuk meyakinkan teman-teman kalau dari sampah ini kita bisa sejahtera. Dari sampah ini kita bisa sejahtera gitu ya. Oke. Nah kalau gini nih Bang, kan udah berjalan nih ya. Satu harinya berapa kilogram sampah yang bisa Bang terima tuh? Nah itu kita belum ada ininya sih, soalnya kita masih baru ya. Jadi untuk dirata-ratakan itu masih kecil sih.
karena kita masih dianggap kayak permanjal biasa kan. Istilah di tempat kita memang permanjal ya disebut. Kemudian kita terbatas juga di transportasinya gitu. Untuk keliling-keliling suatu tumpuan ini kita jadi terbatas. Abang tiap hari keliling loh. Jadi abang gimana tuh kerjanya di bengkel sampah gimana tuh yang abang kalau lakuin? Yang saat ini ya. Yang saat ini abang lakuin kan? Kita keliling, sosialisasi, nanya sampahnya. Kan masih kertas sama jelantah. Jadi itu yang kita tanya dulu. Kak, ada sampah kertas nggak di sana gitu? Misalnya ada, kita timbang bawa ke kantor atau ke gudang kita. Ke gudang. Oke. Dan sekaligus di sana kita sambil sosialisasi. Kita udah ada bengkel sampah loh. Nanti akan ada program ini gitu. Jadi di sana kita kesempatan untuk sosialisasi, kemudian kita ada transaksi gitu. Oke. Ada sosialisasinya di sana. Berarti sambil abang pergi ke lokasi, abang sosialisasikan. Terus ada transaksi soal pertukaran sampah ini dengan cuan tadi ya. Ditukarkan terus dibawa ke gudang. Gitu. Hashtag nyampah dibayarin. Jadi sekarang ini konsepnya masih gitu ya, yang masih simple yang bisa dibuat. Tapi sebenarnya yang paling abang pengenkan itu ke depannya bagaimana? Ya itu tadi pengolahannya kita itu ya. Langsung ada pengolahan di sini. Jadi nggak perlu kirim ke Medan lagi, nggak perlu kirim ke Jakarta gitu. Kita ada pengolahan sendiri di sini. Kalau pengolahannya abang pengen ada di Kota Padang Sidimpuan ini ya untuk pengolahannya tanpa harus pergi ke Medan dan Jakarta lagi ya. Tapi sekarang itu masih sulit. Masih butuh modal. Itu tadi modalnya. Butuh alat nggak sih? Ada mesin. Ada mesinnya ya. Ada mesin pencacahnya dulu. Kemudian ada mesin pengering. Ada mesin peleleh. Pencacah, pengering, peleleh untuk plastik tadi ya? Iya, untuk plastik. Oke. Udah termasuk juga batako di sana. Setelah dicacah, dicuci, dikeringin, terus diolahlah dia untuk bentuk apalah nanti kita mau, gitu. Dipengenkan bisa diolah lagi ya. Dan itu yang dibutuhkan untuk saat ini. Itu bengkel sampah pengennya gitu ya, pengennya gitu ya. Dan yang ngantarin sampah dijemput lagi atau masyarakat yang datang? Dijemput aja sih, nggak usah nyusahin masyarakat ya. Mulia sekali ya bengkel soalnya sampah buang sampah aja orang malas kan, apalagi untuk ngantar sampah gitu. Soal sampah juga kan ya, orang-orang di sini kan biasanya sampah ditumpuk tuh semua aja, nggak mesti organik udah kumpulnya tok udah gitu aja. Itu gimana tuh kalau nanti ke bengkel sampah dikasih yang kayak gituan? Nah kalau itu nggak kita terima kalau di bengkel sampah. Yang kita terima hanya sampah yang dipilah. Sudah terpilah di mana kaca, di mana kertas, di mana plastik seperti itu ya. Hanya itu yang kita terima. Itu udah kita tekankan nih setiap postingan kita sih. Sampah yang kita terima hanya sampah yang dipilah gitu. Iya. Itu untuk memicu disiplinnya masyarakat tadi sih, untuk secara tidak langsung menyadarkan masyarakat juga ya Bang. Iya. Agar mereka tahu jenis-jenis sampah itu apa aja ya. Itu ini sih bukan untuk masyarakatnya aja sih untuk pilah. Itu untuk petugas kebersihannya juga mengurangi resiko. Kayak misalnya sampah kaleng dicampur sama plastik. Misalnya tukang sampahnya ngambil sampah kaleng kena tangan kan. Luka gitu ya. Luka. Itu kan resiko sama ini operator sampahnya gitu. Jadi kalau udah terpilah nanti resiko itu udah safety sudah lah. Lebih berkurang ya. Iya. Siapa juga yang pengen ya sambil megang sampah berdarah bisa kena penyakit dong ya. Iya. Penyakit serius, infeksi kayak gitu ya. Siapa juga yang mau. Tapi gini Bang, waktu kemarin itu saya dapatkan berita soal bengkel sampah. Saya juga kemarin kan nonton yang namanya Sispirasi. Nah, waktu saya dapat bengkel sampah, saya keinget video ataupun film yang saya tonton namanya itu Sispirasi. Udah, abang pernah nonton itu nggak sih? Nah, soal sampah-sampah yang banyak di lautan sih, tapi kalau dalam film dokumenter itu ya menyebutkan sampah-sampah yang paling banyak di lautan dan dikaji semualah dalam film Sispirasi ini. Terus waktu saya denger bengkel sampah terus keinget aja, wah kayaknya ini orang juga hampir sama kayak gini deh, layak diajak ngobrol. Ini. Makanya kemarin langsung aja saya hubungin untuk kita obrolin soal ya ide yang abang punya nih ya kan. Karena untuk anak-anak muda lah ya, kayak kita katakan di Tapsel Padang Sidimpuan ini, kita pengen kumpulin semua ya
karena anak-anak muda sekarang ide-idenya banyak. Iya, benar. Tinggal sih. lagi ya butuh tempat aja sih. Tempatnya aja ya, wadahnya aja. ide. Jadi kita sekarang tempat curhatnya. Tempat diskusi sih butuhnya untuk saling tukar pikiran atau saling tukar ide, bisa juga kan untuk kolaborasi yang utamanya sih. Utamanya untuk menyampaikan ide itu ya, biar bisa berkolaborasi dan akhirnya ide yang ini dibesarin gitu ya Bang ya. Benar. Karena itu yang kurang di kita kan. Kalau di Bang sendiri sampai sekarang berarti kurang dapat wadah untuk berdiskusi ya. Iya. Dengan orang-orang, katakanlah dengan orang-orang pemegang kebijakan sekarang, pemangku kebijakan kayak itu. di Bandung kan ada taman baca, itu khusus orang yang mau ini kan. Yang mau membaca ya. Yang suka baca gitu. Iya. Mungkin di Sidempuan bisa dibuat taman apa ya, taman teknologi apa ya? Gitu, yang suka-suka teknologi di sana, kan suka-suka coding di situ semua gitu. Taman sampah bisa juga nanti. Taman sampah boleh juga sih ya. Ya karena memangnya di luar sana, katakanlah kita bandingkan kota kita dengan, kalau kota kita bandingin dengan kota lainnya, kayaknya memang udah jauh ketinggalan ya, udah jauh ketinggalan. Apalagi kita bandingin dengan kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Sidempuan ini apa gitu ya. Oke. Tapi ya memang kita setuju juga ya dengan yang Abang sebutkan. Seandainya diolah dengan tepat, karena anak-anak muda sekarang itu nggak mesti harus diperhatikan 100% ya, karena udah bisa gerak sendiri juga kok ya. Bisa. Cuma butuh tempat itu aja. Cuma butuh difasilitasi sedikit, seadanya aja mereka pasti bisa ngejalani ya. Karena anak-anak muda sekarang kreatif, setuju nggak sih Bang? Setuju banget. Setuju banget ya. Contohnya udah depan kita aja nih satu orang yang buat bengkel sampah. Ya harusnya ada sih di sini ya, kayak ruang kreatif pemuda gitu kan. Nggak usah taman lah kalau memang nggak ada space untuk taman gitu. Iya. Kayak ada co-working space punya pemerintah bisa juga kan, untuk kolaborasinya antara pemuda yang punya ide kreatif yang kan, punya ide kreatif ini untuk dijalanin di daerah setempat ya. Katakanlah kalau di kota kita ada kabupaten dan ada kota, ya itulah yang berkolaborasi. Iya. Karena memang kalau kita bicarain Padang Sidempuan juga ribet ya. Karena kan Padang Sidempuan ini kotanya kota yang baru dikelilingin kabupaten nih. Kan jadi ya agak ribet kalau kita cuman fokus di Padang Sidempuan. Karena Padang Sidempuan ini bagian dari kabupaten-kabupaten ini juga kan. Sentral dari beberapa kabupaten gitu ya. Jadi tepatnya kalau dari literatur yang kita baca sekarang, kita dikatakan Bumi Dalihan Natolu. Iya. Jadi ya untuk Bumi Dalihan Natolu ini ya sebisa mungkin kerjasama lah antara si anak muda dengan si pemerintah, pemangku kebijakan yang ada sekarang ini lah ya. Benar. Dan sekarang juga udah banyak kan ya pemimpin-pemimpin yang masih ya muda lah, kekinian lah. Masih kekinian ya untuk kita ajak ngobrol gitu ya. Iya. Nggak usah terlalu ini, nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Jadi kalau Abang sendiri memang masih sangat menginginkan ruang terbuka publik untuk diskusi gitu ya? Iya, harusnya ada sih. Harusnya ada ya. Nah kalau selama Abang kuliah dulu, sering nggak sih dapatin itu yang ruang diskusi publik? Enggak sering juga sih, cuma kalau nggak sering berarti ada dong? Ada. Kayak di Pekanbaru kan sekarang udah banyak itu taman. Iya. Untuk saling berkolaborasi di sana ada. Sudah ada ya, sudah ada lokasi untuk itu. Tapi ya kalau kita lihat ke kota kita saat ini belum ada gitu ya. Kalau ada Tugu Salak ya. Tugu Salak kan komersil. Atau itu diubah aja menjadi taman kreatif gitu. Itu dia yang kita nggak tahu ya. Nah kemarin waktu saya ngobrol dengan salah satu anggota legislatif, nah itu kan ada tuh yang ini halaman bolak. Nah tuh beliau kemarin ucapinnya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Seandainya aja halaman bolak itu bentuknya seperti taman, di sana kita buat ruang hijau publik. Karena kan di pusat kota kita itu ruang terbuka hijaunya itu kurang ya. Iya. Yang ada cuma jalan raya aja udah ruko gitu semua kan ya. Nah beliau sebutin kemarin ya, seandainya aja bisa dibuatin ruang hijau publik. Jadi di situ anak-anak ataupun anak muda yang mau belajar bisa nyaman, yang mau ngapain juga nyaman gitu kan. Karena kan di kota kita juga kemarin ada informasi soal wifi ya, wifi
gratis wifi publik mungkin sih kayaknya, tapi saya nggak pernah coba tuh. Belum tahu lokasinya di mana, tapi ada berita yang kayak gitu kan. Gitu. Seandainya ada kayaknya anak-anak paling sini pun jauh lebih kreatif lagi dong ya. Infrastruktur sih yang tepatnya yang bisa yang kita butuhin ya. Fasilitas tadi. Fasilitas tadi. Nah, kalau Abang sendiri tadi paling butuhnya itu ya. Iya, fasilitas itu tadi sih. Lokasi ruang kerjasama dengan teman-teman kreatif semuanya. Nah, kalau Abang punya power nih, Abang bakalan buat kayak mana? Punya power dan pastinya punya money juga. Untuk satu ide ini bakalan buatin gimana tuh, Bang? Tentang bengkel sampah ini ya? Tentang bengkel sampah. Ya oke, fine. Saya buat ini sih. Tadi ada lokasi penampungan sampah, kemudian ada gedung office. Sana bisa kayak co-working space juga sih. Jadi teman-teman yang mau gabung atau mau diskusi silahkan di sana. Ada co-working space, ada ruang diskusi ya. Ruang diskusi ya. Karena memang anak sekarang butuhnya itu diskusi ya. Iya, diskusi dan kerja. Diskusi apa? Ide ini harus disalurkan sih. Iya. Kalau cuma dipendam sendiri, stres itu. Gitu ya. Punya mau ide, eksekusi nggak ada uang gitu kan. Kalau ada diskusi kan mana tahu teman ada yang punya uang, ada yang punya ruko, ada yang punya ini kan bisa kolaborasi gitu. Ya siapa mungkin teman kita juga ada yang punya relasi ke sini, relasi ke sana. Itu yang kita butuhin ya sekarang. Tapi itu nih yang masih kurang di kota kita nih, itu yang saat ini belum muncul ya, belum ada lah untuk ruang diskusi itu untuk menyampaikan ide-ide itu. Mudah-mudahan aja lah ya walaupun dari ruangan kita yang gini ya bisa lah nyampe. Mudah-mudahan kedengaran nih sama itu Pak Walcott atau Pak Bupati gitu. Tahu deh kemarin sempat juga saya undang Bapak bukan wali kota ya, Bapak Bupati terpilih Tapsel dan Wakil Bupati Tapsel pernah saya ajak juga. Dan keduanya alhamdulillah bersedia, namun karena ya waktunya itu aja, mereka juga punya kesibukan ya kan ya. Iya. Dan karena saya juga memang waktu ngajakinnya belum menyampaikan semua idenya karena kan typing tuh bentuk Bang, kita DM Instagram sama mereka. Kita DM Instagram jadi ya karena mungkin idenya itu belum tercurahkan semuanya ya, jadi ya belum bisa lah hadir. Pun sebenarnya kita di sini kan bisa ngadain secara virtual dan offline ya. Kita bisa tampung semuanya. Selagi itu positif dan itu bisa kita diskusiin, kita omongin, kita terima aja kok. Fine aja semuanya. Keren sih, Bang. Waduh, ini kita masih populer juga. Ini pertama di Cilegon juga ini podcast. Nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi sampai saat ini kita juga, kalau saya sendiri sebenarnya pengennya buat orang banyak yang buat podcast. Karena semakin banyak orang yang buat podcast, karena podcast kan macam-macamnya banyak. Kan? Semakin banyak orang yang punya podcast, semakin banyak orang-orang yang bisa mencurahkan pemikirannya. Kalau versi saya ya. Nah, semakin banyak kayak gitu berarti idenya semakin banyak tuh bertebaran di dunia maya. Dunia maya gitu ya. Podcast Sidempuan dunia maya itu banyak. Banyak tuh di dunia maya dan kita bisa milih siapa yang bisa kita dengerin dan kalau kita punya power yang mana yang bisa kita bantu, yang mana yang bisa kita kan gitu sih pengennya. Karena anak muda sekarang cerdas ya Allah Robi, kita ketinggalan semua. Kita ketinggalan sekarang anak-anak muda nggak mesti diajarin banyak AB sampai Z-nya tapi mereka udah bisa. Contohnya aja ini ada bengkel sampah, nggak ada yang ngajarin segala macam. Jadi aja bengkel sampahnya dan berjalan lancar ya Bang ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Nah terakhir nih Bang sebelum kita selesaiin, karena di sini juga yang saya periksa nggak ada yang nimbrung bersama kita di sini untuk di kesempatan sore hari ini. Mana sih? Oh ini juga gimana ya? Saya pindahin ke sini dulu deh. Oke, extend. Saya pindahin ke sini biar saya bisa cek juga. Boleh. Oke, di sini sampai sekarang ya belum ada yang ngobrol, cuman kita. Nah, itu dia yang saya lihat. Ya, terus terakhir nih, Bang. Abang kan udah bentuk nih doanya untuk bengkel sampah apa? Doa yang ingin Abang panjatkan untuk si bengkel sampah yang usaha yang Abang buatin ini. Ya mudah-mudahan bengkel sampah ini terus ini ya berkembang, maksudnya
jangan berhenti di tengah jalan sih doanya. Doanya. Kalau untuk rezeki itu pasti datang, dari mana aja nanti pasti ada. Mudah-mudahan ya. Kalau yang penting tetap jalan aja dulu. Konsisten. Wah. Nggak tahu nanti ada panggilan. Siapa tahu. Siapa tahu nanti ada panggilan soal bengkel sampah, datang ke sini kita obrolin yuk. Ide kamu kita obrolin yuk gitu. Iya. Penting itu sih konsisten. Konsisten ya. Di awal ini kita harus konsisten sih doanya itu. Doanya gitu ya. Terima kasih sekali Bang Najamuddin Siregar yang sudah banyak bercerita soal kita mengenai bengkel sampah. Walaupun kita nggak bahas background si bengkel sampah banyak ya, tapi yang jelas kita udah banyak tuh tadi cerita soal bengkel sampah, dan ya banyaklah cerita-cerita yang disampaikan Bang Najamuddinnya juga. Terima kasih sekali Bang Najamuddin yang udah menyempatkan waktunya untuk ya ngobrol bersama kita di sini dan teman-teman seluruhnya. Karena di sini juga nggak ada masuk pertanyaan dan segala macem, nggak ada orang juga yang nimbrung, jadi saya nggak bisa berpanjang kalam di sini. Terima kasih sekali, maaf kalau ada kekurangan ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.